Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 7 yang terdiri dari 5 orang anggota dari absen 21 sampai 25. Yang pertama Marisa Azahra, yang kedua Amira Alawiyah, yang ketiga Moj Nafis, keempat Moj Dafa, dan yang terakhir Muhammad Khalif. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi kemonotonan fungsi dari pelajaran matematika peminatan. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui suatu fungsi itu naik atau turun? Yaitu dengan cara dari turunan pertama suatu fungsi. Yang pertama A, jika f aksen x lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut selalu naik. Yang kedua, jika f aksen kurang dari 0, maka fungsi tersebut selalu turun. Dan yang ketiga, jika f aksen x sama dengan 0, maka fungsi tidak naik dan tidak turun. Nah, f aksen x sama dengan 0 ini merupakan titik stasioner yang sudah dibahas di materi sebelumnya. Tentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan cos x tambah 180 derajat. Untuk x lebih besar daripada 0 dan x kurang dari sama dengan 360. Tidak naik dan tidak turun atau titik stasioner. Jawabnya, yang pertama tulis dulu soalnya fx sama dengan cos x tambah 180. Maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan min sin x tambah 180 derajat. Syarat stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Lalu f aksen x sudah diketahui, tinggal ditulis saja min sin x tambah 180 sama dengan 0. Lalu yang min 1 dipindahkan ke sini, 0 per min 1 itu tetap 0, dan 0 itu berapa sin, yaitu sin 0. Sudah diketahui, lalu tinggal lanjut ke sini. X tambah 180 sama dengan 0 kali K kali 360. Karena yang 180 itu pindah ke sebelah sini, maka min 180 itu tidak memasuki. Maka K kita isi dengan 1. K kali 360 itu 360, dan 360 dikurangi min 180 yaitu hasilnya 180. Yang kedua yaitu X tambah 180 sama dengan 180 kurangi 0, tambah K kali 360. Yang K ini 0 diisi 0 dikali 360 itu sama dengan 0, dan 180 dikurangi 0 itu 180. Yang ini pindah ke sini, 180 kurangi 180 sama dengan 0. Lalu kita untuk mencari titik stasionernya, kita isi dengan K nya 0, 1, dan 2. Tinggal dimasukkan saja ke rumus yang pertama yang ini. Untuk K nya 0 itu x-nya min 180, K-nya 1 itu x-nya 180, dan yang K2 x-nya menghasilkan 540. Untuk yang kedua ini K012 dimasukkan ke sini, maka K0 x-nya sama dengan 0, K1 itu x-nya sama dengan 360, dan K2 x-nya menghasilkan 720. Karena di soalnya ini sampai 360, maka yang termasuk himpunannya yaitu 100, 180, dan 360. Jadi titik stasioner dari fx sama dengan cos x tambah 180 yaitu x sama dengan 0, x 180, dan x sama dengan 360. Perkenalkan, nama saya Moj Nafis Azhar, nomor absen 24. Saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Nah, ini adalah contoh soalnya. Tentukan selang di mana fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 10 selalu naik. Jawab, kita tulis lagi yang fx-nya yaitu x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 10. Lalu kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. Nah, karena di sini selalu naik, maka
f aksen x-nya itu lebih dari 0. Masukkan lagi yang ini 3x-nya, yang ini turunan pertama 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. Mohon maaf tadi videonya sedikit tidak tersimpan, jadi saya jelaskan lagi. Yang 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 9 lebih dari 0 disederhanakan dibagi 3 menjadi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 lebih dari 0. Lalu kita faktorkan x kurang 1 dikali x kurang 3 yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya ini x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 1 saat sama x sama dengan 3 ini, perannya bagi fungsi fx ini adalah asis titik stasioner. Kita di sini gambarkan dulu garis bilangan 1 sampai 3. Lalu kita tentukan plus minusnya dulu. Tentukan plus minusnya itu. Caranya ini, ambil satu titik yang paling gampang untuk disubstitusi. Ini ada 0 di sini, ini ada 4 di sini. Kita ambil yang 0 yang gampang, x sama dengan 0. Nah, substitusikannya ke yang ini. Yang ini nih. X kurang 1 dikali x kurang 3. Jadi x kurang 1 dikali x kurang 3 sama dengan 0 dikurangi 1 dikali 0 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3. Jadi karena ini positif, yang ini adalah positif, ini positif, dan sisanya yang ini adalah negatif. Nah, jadi himpunannya itu yaitu x kurang dari 1 atau x lebih dari 3, di mana x-nya anggota bilangan real. Ini anggota bilangan real. Kenalkan, nama saya Muhammad Nurolib, absen 25. Saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan cos 2x min 60 dirubah menjadi ke f aksen. Jadi f aksen x sama dengan min 2 sin 2x min 60 dan bikin pembuatnya membuat 0. Jadi sin 2x min 60 sama dengan 0, min 2 pindah ke ruas kanan, min 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi sin 2x min 60 sama dengan sin 0. Nah, kita melakukan rumus sifat trigonometri yang kelas 11. Jadi rumus yang pertama yaitu alfa kali k dikali 360 derajat, yang kedua 180 derajat dikurangi alfa tambah k kali 360 derajat. Nah, ini yang pertama 2x min 60 sama dengan 0 alfa tambah k dikali 360 derajat. Min 60 pindah ke ruas kanan menjadi 2x sama dengan 60 derajat ditambah k dikali 360. Jadi x sama dengan 60 dibagi 2 menjadi 30 derajat tambah k 360 dibagi 2 menjadi 180. Jadi x sama dengan 30. Nah, yang kedua 2x min 60 sama dengan 180 tambah k dikali 360. Seperti biasa, min 60 dirubah menjadi ke ruas kanan. Jadi ditambah 180 ditambah 60 menjadi 240. Jadi 2x sama dengan 240 tambah k dikali 360 dibagi 2 menjadi x sama dengan 120 ditambah k
dikali 180 derajat. Jadi X sama dengan 120. Nah, kita bikin ininya. Jadi bagaimana caranya agar kita tahu bahwa ini jadi gini. F aksen X sama dengan min 2 sin X, 2X di min 60 derajat disubstitusikan X sama dengan 0. Jadi F aksen X sama dengan min 2 sin dalam kurung 2 kali 0, X dirubah menjadi 0 min 60 derajat. Jadi min 2 sin dalam kurung min 60 derajat, jadi sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Nah, di sininya negatif jadi negatif, jadi min 2 dikali min dikali min jadi positif, jadi hasilnya positif. Nah, ini jadi positif yang ini. Lanjut yang kedua, substitusikan X menjadi 90 derajat. F aksen X sama dengan min 2 sin 2 kali 90 min 60 derajat. Jadi min 2 sin 100, jadi sin 120 yaitu setengah akar 3. Min dikali negatif dikali positif jadi negatif. Nah, jadi negatif jauh, hasilnya ini jadi negatif. Nah, yang ketiga, X menjadi 120. Jadi F aksen sama dengan min 2 sin dalam kurung 2 kali 120 min 60 derajat. Jadi min sama dengan min 2 sin 240 dikurangi 60. Jadi sin 180 yaitu 0. Negatif min 2 dikali 0 menjadi 0, jadi positif kan. Lebih dari 0 atau sama dengan 0 jadi positif. Jadi interval fungsi naik 0 kurang dari X 0 lebih dari X kurang dari X lebih. Jadi interval fungsi naik 0 lebih dari X kurang dari 30 derajat atau 120 derajat lebih dari X kurang dari 180 derajat. Jadi interval fungsi turun 30 derajat kurang dari X lebih dari X kurang dari 120 derajat. Terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa Fadilah dari kelas IPA 7, absen 23. 2x min 30, kita buat pembuat nolnya 0 sama dengan 0. Terus sin 2x min 30 itu 0 dibagi min 2 sama dengan 0. Terus sin 2x min 30 kita cari sin yang paling mudah itu sin 0. Nah, terus kita cari penyamanya. Sin dengan rumus pertama adalah alfa tambah k kali 360. Untuk cara keduanya 180 kali alfa plus f kali 360. Untuk cara pertama 2x min 30 sama dengan 0 tambah k kali 360. Nah, di sini 30 dan 2 itu pindah posisinya. Nah, terus 30 dibagi 2 sama dengan 15. 360 dikali 2 sama dengan 180. Nah, untuk cara yang kedua, 2x min 30 sama dengan 180 tambah k kali 360. Nah, bisa dilihat dari
rumus yang kedua. Terus 2x sama dengan 210 itu dari 30 tambah 180. Nah, terus plus k kali 360. Ke bawah lagi, x sama dengan 105 itu kita dapat dari 210 dibagi 2. Nah, 360-nya juga kita bagi 2 juga. Nah, x sama dengan 100. Ini harusnya 105. Jadi interval fungsi turun 15 derajat lebih kecil dari x lebih kecil dari 105. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan cos 2x min 45 derajat turun untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Cara penyelesaiannya yaitu, yang pertama, kita ubah dulu grafik fx ini menjadi f aksen x sama dengan min 2 sin 2x min 45 derajat. Kemudian syarat fungsi turun. Syarat fungsi turunnya itu f aksen x kurang dari 0. Kita masukkan nilai dari f aksen x yaitu min 2 sin 2x min 45 derajat kurang dari 0. Kemudian min 2 kita pindahkan ke sini menjadi sin 2x min 45 derajat lebih dari 0, dan kita samakan kedua ruas menjadi sin 2x min 45 derajat lebih dari sin 0 derajat. Kemudian pembuat 0. Di sini sin 2x min 45 derajat sama dengan sin 0 derajat. 2x min 45 derajat sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. 2x sama dengan, kita pindahkan min 45 ke sini menjadi 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat. X sama dengan 45 dibagi 2 yaitu 22,5 derajat ditambah k dikali 360 derajat, atau 2x min 45 derajat sama dengan 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. 2x sama dengan 180 ditambah 45 derajat yaitu 225 derajat ditambah k dikali 360 derajat. X sama dengan 225 derajat dibagi 2 yaitu 112,5 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Jadi nilai X-nya yaitu 22,5 derajat dan 112,5 derajat. Kemudian kita buat garis bilangan. Kita uji titik dengan 0 derajat. Kita masukkan ke min 2 sin 2x min 45 derajat. Jadi min 2 sin 2 kali 0 dikurangi 45 derajat. Min 2 dikali min setengah akar 2 yaitu menjadi akar 2, berarti nilai ini yaitu positif. Dan kita uji titik di antara 22,5 derajat dan 112,5 derajat. Min 2 sin kita gunakan 90 derajat, 2 dikali 90 180 dikurangi 45 derajat. Min 2 dikali setengah akar 2 sama dengan min akar 2. Jadi di sini nilainya negatif. Jadi intervalnya adalah 22. Jadi intervalnya adalah X lebih dari 22,5 derajat dan X kurang dari 112,5 derajat. Kesimpulannya adalah suatu fungsi dapat mengalami monoton naik atau monoton turun pada interval tertentu. Kemonotonan suatu fungsi pada interval tertentu dapat diketahui berdasarkan turunannya. Suatu fungsi dapat dikatakan monoton naik jika turunan fungsi pada interval tersebut lebih dari 0, dan monoton turun jika turunan fungsi pada interval tersebut kurang dari 0.